semuanya, halo Ibu Liana Magifera, dosen yang paling update dan teman-teman bisnis digital kelas F pastinya. Pernah nggak sih semangat kalian tuh mendadak down padahal lagi seru-serunya main sosmed? Nah, itu namanya butuh recharge motivasi. Pas banget nih, kelompok 3 akan ajak kalian ngobrolin tentang teori dan strategi motivasi di era digital. Kenalin dulu, aku Amriati dengan NIM 282. Di sini aku bakal ngenalin kalian sama tim super aku. Kenalan yuk. Ada Hasna, Nanda, KN, dan juga Meta. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung gas aja kali ya ke materi. Materi yang pertama adalah teori motivasi klasik. Menurut Stephen Paul Robbins adalah siklus yang mengantarkan kekuatan, arah, dan keteguhan untuk mencapai tujuan. Ciri teori klasik, fokus sederhana, dipengaruhi psikologi awal, dan manajemen ilmiah. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Manusia termotivasi memenuhi kebutuhan mulai dari dasar atau fisiologis sampai aktualisasi diri. 5 tingkat kebutuhan. Yang pertama, fisiologis, rasa aman, penghargaan, sosial, dan aktualisasi diri. 2 faktor Herzberg. Faktor yang menimbulkan kepuasan atau yang disebut motivator, dan faktor yang mencegah ketidakpuasan atau hygiene. Yang ketiga, teori X dan teori Y. McGregor. Teori X, karyawan malas perlu pengawasan ketat, dan teori Y, karyawan suka bekerja jika diberi kesempatan berkembang. Oke, selanjutnya ada teori modern. Teori modern ini berkembang lebih lanjut. Teori ini menggunakan berbagai pendekatan yang menekankan motivasi intrinsik, kebutuhan psikologi kontemporer, dan riset perilaku, dan juga lebih realistis dan kontekstual. Teori motivasi modern meliputi yang pertama ada teori penerapan tujuan atau goal setting theory, yang kedua ada teori penguatan atau reinforcement theory, yang ketiga ada teori desain pekerjaan atau job design theory, yang keempat ada teori keadilan atau equity theory, dan yang terakhir ada teori harapan atau ekspektasi teori. Materi ketiga yaitu gamifikasi. Dengan definisi, penggunaan elemen permainan dalam konteks non-permainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Elemennya, poin, rencana, level, papan peringkat, tantangan, dan hadiah. Manfaat gamifikasi adalah meningkatkan motivasi, keterlibatan, hasil, dan membuat aktivitas menyenangkan. Materi yang keempat yaitu penghargaan berbasis digital, yaitu mekanisme digital untuk memberikan insentif atau penghargaan berdasarkan pencapaian. Keunggulannya yaitu ada real time, personalisasi, interaktif, adaptif terhadap kebutuhan individu. Bentuk-bentuk rewardnya itu ada 2, yaitu intrinsik, moneter, kayak gaji, bonus, tunjangan. Yang kedua ada intrinsik, yaitu non-moneter, seperti pengakuan, promosi, umpan balik positif. Dan contoh aplikasinya itu, kalau untuk pendidikan kayak Kahoot, Duolingo. Kalau e-commerce kayak Shopee, Tokopedia. Kalau perusahaan tuh Bonusly. Jadi intinya punya motivasi itu penting banget ya teman-teman. Apalagi di era digital, jangan sampai budget yang harusnya bantu kita malah bikin kita males. Semoga tips dari kami bisa jadi booster semangat buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga Bu Liana atas tugasnya yang sangat-sangat menambah wawasan kami, terutama untuk jurusan kami ya. Dan sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya. Bye-bye. Love you all.